santai-santai. Jebule ra oleh berbayar. Bu Titra rombongan belum. Bu Deni urung. Monggo kita gorengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sedayu Jaya, sukses selalu. Mantap. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martini Mangkucan Mengaraya Bakal Sapirangka sing pangandikan kula sumangga dan saking abdi. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Wahyu Nugroho MA, yang saya hormati Bapak Subarino PhD beserta Ibu, dan Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Sedayu beserta keluarga yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini tanggal 21 Januari 2023 kita diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga acara pertemuan silaturahim keluarga besar SMK Negeri 1 Sedayu bisa terselenggara dengan baik, yang mana sudah 2 tahun kita tidak lakukan karena adanya pandemi COVID. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bisa melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Yang kali pertama ini diselenggarakan oleh pihak sekolah. Kemudian kedepannya kita akan kembali adakan seperti tahun-tahun sebelumnya, mengadakan pertemuan silaturahim dengan kelompok gitu ya. Jadi nanti akan ada kelompok-kelompok kegiatan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kegiatan ini bertujuan untuk bisa kita saling mengakrabkan satu sama lain, sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi teman saat di dunia kerja, tapi menjadi bagian keluarga besar SMA 1 Sedayu, di mana kita tahu SMA 1 Sedayu menjadi rumah kedua bagi kita semuanya, sehingga kita apabila saling mengenal maka akan menjadi, mudah-mudahan kinerja kita akan menjadi baik karena saling mendukung, saling bekerjasama. Bapak Ibu sekalian, kami juga memohon maaf apabila pada kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada mungkin tempat yang tidak memadai, mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya nanti akan kita dapatkan motivasi yang luar biasa dari narasumber kita yang terhormat, beliau Bapak Bambang Wahyu Nugroho MA. Mudah-mudahan kita akan bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan, sehingga kedepannya kita menjadi orang tua yang cerdas, orang tua yang bisa membawa anak-anak kita menjadi generasi yang selamat juga. Saya kira cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tadi saya lupa menyebutkan terima kasih kehadirannya Bapak Bambang Wahyu Nugroho beserta Ibu. Terima kasih hadirnya, mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjadi periksa untuk kita semua. Salajengipun nanti acara kaping 3 inggih menika sambutan saking Bapak
Subarino PSD selaku kepala sekolah saking Pawiyatan SMA Negeri 19 Gayo. Bekal sopir atas imbang dengan dua sumangga. Sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bambang Wahyu Nugroho MA saking UMC ingkang wedal injang menika minangka narasumber pertemuan keluarga besar SMA Negeri 1 Sedayu. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Sedayu. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini. Kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di angkringan kebun di Sidokarto Budian. Yaitu yang pertama acaranya adalah silaturahim keluarga besar Bapak Ibu guru dan karyawan beserta keluarga. Yang kedua, nanti kita akan mendengarkan bersama-sama motivasi juga berkaitan dengan parenting, bagaimana menghadapi dan juga mendidik anak-anak kita, terutama pada masa sekarang, pada zaman sekarang dengan teknologi informasi yang sudah menjadi kebutuhan dan sekaligus menjadi godaan khususnya bagi putra-putri kita maupun murid kita. Yang selanjutnya bahwasanya acara pada pagi hari ini merupakan yang pertama kali setelah terakhir kita laksanakan sebelum COVID tahun 2019, sehingga pada saat ini kita mencoba untuk memulai pertemuan keluarga yang tempatnya sementara ini di sini. Artinya nanti suatu saat pada putaran yang selanjutnya bisa juga di rumah Bapak Ibu maupun di tempat yang lain yang mungkin bisa kita laksanakan bersama-sama dengan nyaman dan juga dengan bisa terlaksana dengan baik. Dengan harapan Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan keluarga ini menambah silaturahim kita, keakraban kita, saling mengenal antara suami istri dan juga putra-putra. Suatu saat misalnya ketemu di jalan bisa saling soparuh tujuan kita. Namun demikian Bapak Ibu, ada beberapa Bapak Ibu yang hari ini izin karena ada hal yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Memang acara ini kita selenggarakan, kita rencanakan cukup mendadak Bapak Ibu. Yang kita pilih harinya sangat sulit karena berkaitan dengan berbagai kegiatan, kesibukan dari terutama keluarga dari Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dari Bu Martini dibantu Bu Reno dan kawan-kawan, acara pada hari ini bisa terselenggara. Alhamdulillah, insya Allah nanti berjalan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Wahyu Nugroho yang meluangkan waktu untuk yang kedua kalinya untuk memberikan pencerahan dan motivasi pada kita semua. Sehingga dengan harapan acara pada pagi hari ini nanti betul-betul bisa meningkatkan pengetahuan kita
meningkatkan keakraban kita, dan juga sebagai refreshing nih Bapak Ibu, karena mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah ke sini termasuk saya baru pertama kali ke sini ya memang jauh dari rumah saya nih. Mungkin besok kalau cocok diulangi lagi bersama keluarga, insya Allah ya Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Ibu suami atau istri dari Bapak Ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Sedayu. Kami berharap dengan pertemuan ini bisa menambah motivasi, mendorong untuk meningkatkan pengabdiannya, kinerjanya, mendidik putra-putra di sekolah Bapak Ibu. Saya yakin sekolah kita ini adalah tempat kita mencari nafkah, mencari rezeki. Maka kita ibaratkan sebagai sawah atau ladang kita yang menghasilkan, yang untuk menafkahi anak cucu kita, keluarga kita. Maka kita anggap sawah kita. Nah, kalau sawah kita itu kita tanami, kita rawat dengan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya juga akan baik dan barokah. Sama Bapak Ibu, kalau sekolah kita, tempat mencari nafkah kita jaga semuanya, baik itu kita jaga nama baiknya, kita jaga prestasinya, dan kita serius sungguh-sungguh dalam bekerja, insya Allah rezeki ataupun hasil dari kita bekerja di sekolah kita itu barokah, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga betul-betul nanti bisa menjadi harapan kita semua, khususnya Bapak Ibu orang tua. Sekali lagi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu keluarga besar yang telah meluangkan waktu rawuh di acara ini. Ya, nanti maksimal selesai jam 12 ya Bapak Ibu. Setelah nanti ada makan siang. Ini lebih dipancing ya Bapak Ibu. Insya Allah mangke sasampunipun dahar siang kita bisa santai, monggo Bapak Ibu menawi sekantos sonten nggih monggo. Mangke ning bayar nyambang ya. Pekatan lasemantu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, ada kurangnya saya maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Subarino PhD selaku Kepala Sekolah wonten ing Pawiyatan SMA Negeri 1 Sedayu. Mugi saged antosna ing pamriksa kagem kita sedaya. Acara salajengipun inggih menika acara kaping sekawan. Acara kaping sekawan inggih menika acara inti samangke badhe dipun isi parenting. Napa menika parenting? Mangke badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Bambang Wahyu Nugroho MA saking Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wedal saha piranto sing pangandikan kula sumanggaken dumateng panjenenganipun Bapak Bambang Wahyu Nugroho MA saking UMY. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sugeng enjang Ibu Bapak sedaya. Menika gandeng Ibu Bapak sedaya lenggah mirunggan sumebar wonten ing resto menika. Mila nyuwun ngapunten kula nggih marak sowan nggih Pak Bu. Kula mangke mlampah melajar mriki nggih. Mboten napa-napa sak jam mangke awan pijet nggih. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kula dipun timbali malih sowan wonten ing keluarga ageng SMA Negeri 1 Sedayu. Menika dados kula mboten sah nepangaken malih nggih, sampun apal to Bu Martini nami kula. Nggih, matur sanget Pak Kepala lan Mas Heri Nur Wahyudin ingkang ngontak kula. Mila wonten mriki
ya kita berniat untuk bersama-sama silaturahmi tapi dalam kondisi yang lebih santai ya. Mboten seru-seru Pak. Suara kula pun seru banget. Cek satu, nah ngeten iki cocok. Nah, Ibu Bapak sedaya, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan inti silaturahmi kita, nuwun sewu ini Bu Martini akan membagikan sebuah link atau tautan di grup Ibu Bapak sekalian. Itu nanti akan muncul sebuah tautan. Tulisannya tautan itu TLY garis miring 2023 0121 coret bawah parenting. Nah, oke, tunggu sebentar lagi muncul. Monggo silakan Ibu Bapak semua ngeklik. Itu adalah kuis, oke. Niku kuis santai-santainan mawon. Kira-kira akan saya beri waktu ya tidak lama, paling lama 8 menit, 7-8 menit pun rampung ya, ngisi. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, itu ada kurang lebih 5 atau 6 pertanyaan sederhana. Dengan klik sesuai dengan apa yang Ibu Bapak alami, Ibu Bapak lakukan, atau sesuai dengan yang Ibu Bapak rasakan. Okay? Nah, sebelum saya nopo matur panjang lebar, Ibu Bapak monggo silahkan ngeklik. Sampun wonten grup? Saya tunggu nggih. Niki kudune nek nunggu sak lagu nih. Sak lagu. Nggih. Niki ngeten. Yang cocok untuk parenting itu lagunya Kos Plus ya, Pak. Oh, siap. Apa Pak? Judulnya itu Tunggak Jarak. Tunggak Jarak. Dan tadi kali jenengan ngisi kuis kula tak nunggak jarak. Ya. Oh nggih, saya kesini juga ditemani oleh artis karaoke. Ini apa, Ibu Sri Evaritawati itu Bu Bambang, nah itu juga karaokean nanti. Nah, nanti kami akan mempersembahkan duet mawut. Duet mawut. Oh, tunggak jarak nih, Bu Pak. Monggo sugeng rawuh Ibu Bapak sekalian yang baru datang, silakan duduk di mana yang di
nutul-nutulnya. Monggo. Pun rampungaken anggenipun nutul-nutul Ibu Bapak sedaya. Lagu tadi kalau usia kita sudah di atas 50 tahun pasti ingat nggih, waktu kecil dulu kita mendengar lagu ini. Kos plus lagu-lagu Jawa. Tapi Ibu Bapak sekalian, di dalam syair lagu itu sebenarnya maknanya bagus, cuma Kos plus rada salah menempatkan syairnya. Nah, di situ ada kalimat begini. Tunggak jarak belara, tunggak jati sepi. Kalau dalam unen-unen Jawa yang betul itu napa Bu, Pak? Ngisik guru bahasa Jawa sinten? Ya, guru bahasa Jawa. Tunggak jarak meraja. Ngoten orang belara, tunggak jarak om belara iki pengertiane pripun niku salah janjane. Ning gandeng wis kondange ngoten ya wis ben. Terus tunggak jati mati. Ngoten. Nah, itu pengertian yang dalam sekali Ibu Bapak sekalian, nuwun sewu lho niki saya mohon maaf lho nggih. Kita sekarang itu menjadi guru, ya, diamanati oleh negara, ataupun kita beruntung karena kita berpendidikan guru, maka kita sekarang jadi guru. Entah tadinya dari sains, kemudian akta 4, entah tadinya dari SPD, terus MPD, ya, sarjana pendidikan, terus magister pendidikan, terus kita jadi guru. Coba lihat orang tua kita dulu siapa? Non sewu, ada yang orang tuanya di sini adalah seorang oligarki. Mana orang sing putune Pak Prabowo Sutejo di sini? Nggak ada ya. Ada yang orang tuanya konglomerat? Tidak ada. Ono sing wong tuane Gusti Bendoro Pangeran Haryo? Mboten wonten. Wonten sing wong tuane Jenderal Bintang 2, Kadif Propam. Nggak ada. Orang tua kita dulu sebagian besar gitu, belum berpendidikan. Ibarat tunggak, wong tuane dhewe niku tunggak jarak. Tunggak jarak ki alah regane pira to wing jarak ki ning nggo pager. Nggih, didol ya murah. Nggo cagak omah ra iso, nggo reng ra iso, nggo usuk ra iso. Jarak itu diibaratkan tanaman yang tidak begitu bernilai, walaupun minyak jarak ini diolah ya iso bernilai, tapi aslinya wite niku ya mek murah, okeh nang ndi regane ra sepiro niku. Itulah orang-orang tua kita dulu, ya, kita bersyukur nggih. Orang-orang tua kita orang-orang tua yang sederhana hidupnya, mungkin tergolong miskin kalau sekarang itu, melahirkan anak-anak seperti kita yang sekarang kita sudah menjadi ibaratnya bahasa Indonesia niku pun projo, nggih lho. Pun dadi bapak, ibu, guru yang terhormat, yang dihormati, punya status sosial, punya properti, nggih lho. Punya kendaraan yang bagus, punya nopo nggih. Ibaratnya niku nek kaya wong napa nika. Kalau orang miskin itu pikirannya mesti sesuk mangan opo ora. Ngoten lho. Nek wis rada mampu sithik, pertanyaannya sesuk mangan opo. Ngoten. Lah kok kemampuannya meningkat lagi, mungkin itu kita level kita sesuk mangan nang ndi. Nah niku. Nek awake dhewe sesuk mangan nang ndi yo? Nang kafe kebon. Nah ngoten. Sesuk meneh nang ndi yo? Nang sate Pak Pong. Ngoten. Jadi pertanyaannya gitu, makanya uang pun sugih banget. Pertanyaannya ganti melih, sesuk mangan sopo? Ya, kita dulu dari orang tua kita yang mungkin sesuk mangan opo ora, sekarang sudah naik 2 level. Kita sekarang sudah tinggal milih mangan nangan di, bukan lagi mangan opo. Jadi mangan sambil piknik atau wisata kuliner itu alhamdulillah. Jadi kita ini sudah projo, Bu.
nek biyen wong tuane dhewe kuwi tunggak jarak, awake dhewe saiki wis tunggak ya kruwing. Mungkin urung jati. Boleh dibilang kita sudah mulai menjadi tunggak jati. Nah, wangsul datang lagune Kos Plus wau sing bener ya tunggak jarak merajak, tunggak jarak wis do mrojo dadi raja. Yakin ibu bapak sekalian ini kalau di rumah masing-masing pun kaya raja, gitu. Merojo, punya properti dan lain-lain. Tunggak jati mati. Nah, ini ngatos-atos ibu bapak semua. Kalau kita ini sudah jadi tunggak jati atau sudah jadi pohon jati, itu enggak angel ya gitu. Kadang kalau malah tunggak mati. Atas. Inilah tantangan orang yang ekonominya, sosialnya, pendidikannya sudah mulai tinggi. Tantangannya adalah bagaimana mendidik generasi kita nanti menjadi jati yang lebih baik tentunya. Hati-hati nggih, tunggak jati itu sakit mati atau kemungkinan hidupnya malah lebih kecil daripada tunggak jarak. Jarak itu duncal kewe urip kok Bu. Jati iki nek ora dibibit kanthi apik, dirawat kanthi apik, mboten saged urip. Nah, itulah tantangan kita untuk parenting ini. Milo, setelah ibu bapak sekalian mengisi kuis itu, saya akan lihat sekarang kita akan bahas ya hasil kuisnya seperti apa. Itu nanti menentukan harus bagaimana kita bersikap di dalam mendidik anak-anak kita supaya kita yang sudah tunggak jati ini tidak kemudian melahirkan anak-anak yang mati. Tapi nek iso kaya lagu ning terakhir wau, tegese tembung jarak sejane mulang syarak niku mulang syarak ing agama, mulang etika, mulang adab, sopan santun, adat istiadat niku. Tegese tembung jati sejane mukti. Nah, kalau bisa wis awak dhewe kita ditunggak jati, anak-anake do mukti, ngoten. Itu maksud yang terakhir dari lagunya Kos Plus memang sangat bagus sekali. Nun sewu, saya akan mengambil laptop saya. Di sini akan saya bacakan ibu bapak sekalian hasil apa ini lomba, bukan lomba ini, hasil pengisian kuis. Pertanyaan pertama, seberapa asik toh kita itu berbincang-bincang atau chatting? Nah, dan pertanyaan pertama ngaten nggih. Yang tertinggi yang bilang sangat asik itu dengan orang tua, ayah atau ibu. Niku. Yang paling asik niki sik ngisi tidak asik ini pasti apa orang tuanya sudah meninggal. Jadi nek saya omong ya ora asik nggih nonton kuburan. Leres niku jawabannya betul. Nggih. Nek sing kurang asik niki malah aneh, kurang asik. Oh nggih, mungkin ya, mungkin bahasanya beda. Monggo bahasa Jawa ada yang omong bahasa Inggris niku kurang asik. Tapi yang tertinggi itu. Yang kedua itu dengan saudara kandung. Kemudian sekarang kalau dengan anak dan pasangan itu sama-sama asik. Nah, ngaten. Jadi ini menunjukkan dari jawaban 30, sekarang 30 orang ya. Di SMA Sedayu niki Pak Kepala, itu kultur parentingnya cukup bagus. Artinya nopo? Leres. Anak-anak itu, atau tepuk tangan dulu untuk kita semua. Niki jujur indikator orang kansen antara yang isi. Percaya Pak Bambang dikerjain dulu kan. Nah, jadi pembuatan saya eko Pak. Mungkin tidak darani tangguh. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita mengasuh anak, niku anak akan hormat pada kita kalau kita hormat pada orang tua kita. Anak akan asik-asik aja ngobrol sama kita, gitu. Bahkan anak remaja saya itu duwe pacar wis dicerita. Wah anu aku ki nyambut gawe nang Kalimantan ki
LDR ro pacarku nang Sragen Bono Kalimantan iki cah ayu-ayu. Niku diceritake. Ya Bu. Jadi karena saking terbukanya, karena apa? Kita kepada orang tua kita juga cerita macam-macam itu. Jadi anak itu melihat Ibu Bapak sekalian, memperhatikan. Wong tuaku kok asik ya karo Simbah. Aku ya asik karo wong tuaku. Nah, seperti itu. Ini untuk pertanyaan pertama. Yang paling tidak asik itu dengan orang asing atau yang baru dikenal. Nah, niku wajar. Ini yo ono ya, pinten niki. Asik kan loh. Yang bilang asik itu berapa orang? 2 orang. Tidak apa-apa, mungkin dia bagian humas Pak nih. Jadi walaupun orang asing baru datang, keluar monggo. Mungkin 2 orang bagian humas, makanya kalau sepil sinten asmane gitu. Ya. Nggak apa-apa kalau itu bagian humas, bagian dari profesi. Jangan sampai orang asing baru datang terus dicuekin ya. Memang itu ada manfaatnya juga, Ton. Saat ini nomor kali. Dari mana Anda berdua bersama istri atau suami ya pertama kali belajar parenting? 25% yang paling banyak itu belajar dari mandiri atau otodidak. Nah, ini yang harus diperbaiki Ibu Bapak sekalian. Karena yang terbanyak itu ini juga 40% menyerap pengalaman orang lain. Yo separuh otodidak pun gitu. Kami nggak tahu wong liya kok kae ngono kae to. Aku sesuk tak ngono kuwi lah. Nah, ini juga bagian dari otodidak. Tapi dengan meneladani orang lain. Yang memang kursus parenting sebelum nikah, kursus parenting hanya 9,7%, katakanlah 10%. Dari 30 orang hanya 3 orang yang kursus parenting. Nuwun sewu. Biasanya ini saudara-saudara kita yang Nasrani. Terus Ibu Bapak agamanya Nasrani, terutama agama Katolik. Nah, itu setahun sebelum nikah, Bu, nggih. Setahun 6 bulan. Berapa 9 bulan 10 hari? 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan. Ya, di Ganjuran itu 6 bulan. Di Santo Ignatius Agung di Kota Baru itu 1 tahun. Ya mungkin di gereja lain agak beda karena mungkin bayarannya beda. Bisa jadi. Nah, gitu. Niki mboten balik ini dilalah nek di keluarga muslim niku bar ijab kabul lagi di undangan nang KUA sesuk nampa penjelasan tentang bagaimana hidup berkeluarga. 2 jam 40 pasangan nggone sumu niku mimpin oleh surat nikah. Oke. Jadi akhirnya kebanyakan otodidak atau cuma ngemake wong liya, ngemake bapak ibu. Nah, ini jadi pelajaran ini yang harus diubah. Jadi tidak apa-apa kepada anak-anak kita ya diajari, ini kan ada yang diajari oleh orang tua 9,7% ya, cuma 3. Loh, orang tua jangan cuma bicara dengan anak ketika anak bermasalah, tapi justru ketika anak sedang baik-baik saja, sedang akrab dengan kita, tadi katanya chattingnya asik gitu kan, mari diajari parenting, nggak terima. Kalau mereka asik mereka bilang oh yo Pak rekoso dadi wong tuwa kuwi. Yo ono rekasane yo ono asik e wong iki diuniati nggo ibadah. Nah, misalnya gitu. Itu akan sangat baik. Kemudian diajarilah. Ibu bapak sekalian pun perso istilah apa namanya? Dulu di Banyumas ya. Gowok. Perso. Nah, apa itu? Yang khusus orang yang mau menikah. Iya, ada budaya gowok di Banyumas itu. Dia biasanya perempuan dewasa yang ngajari anak-anak muda piye carane mekonah bojone sesuk. Mekonah dalam arti luas dan dalam ya Bu ya. Nggih, piye to carane nek bojone iki muni ngene iki lho. Pak, parfumku entek. Nah, itu
jane karepe bojone napa to niku? Kamu kok Ora Bu, nek tukoke parfum lho dikeke mak bukan sakjane kepengin dijak dolan-dolan. Engko mungkin ratuku parfum yang mlaku-mlaku nang mall kok mencuci mata ngoten niku golek kortingan ngoten niku. Jadi para gowok niku ngajarilah bagaimana memahami perempuan, karena kalau laki-laki biasanya sudah belajar di mana-mana, atau nanti bagaimana memahami laki-laki ini gampang. Bagi perempuan lebih mudah. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan, ya. Jangan malu, jangan ragu ngajari anak-anak kita untuk bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Sani yang ketiga. Nah, ini nilai anak. Nah, ini teorinya oleh Pak Sofyan sinten Pak ahli kependudukan UGM itu? Pak Sofyan Effendi almarhum. Ya, ini teorinya namanya nilai ekonomi anak. Kalau tak nyuwun pirsa Ibu Bapak sekalian, di negara-negara miskin mengapa jumlah anak per perempuan atau per ibu itu lebih banyak dari negara-negara kaya? Kasarane wong sugih pengen anaknya sedikit, wong miskin malah pengen anaknya oke. Nah, maka mboten masuk akal to niku. Kudune nek miskin ki anake sithik wae. udah ada hiburan, Pak. Nah, niki ana teori sing gak ada hiburan, Pak. Ngoten hiburannya nek pun bengi listriknya mati. Nek wong sugih nonton TV gitu. Nek wong miskin ya yo mingjur gitu. Tapi teori ini mboten ternyata tidak terbukti, Bu. Nah, yang membuat Pak Sofyan Effendi jadi PhD di Amerika itu teori nilai ekonomi anak. Jadi penjelasannya ngeten. Ngopo wong miskin kok anaknya akeh? Karena value anak secara ekonomi itu tinggi. Nilai ekonomi anak itu tinggi. Anak saya oke, sing jamin masa tuanya dia atau asuransi sosialnya dia makin banyak. Oke. Nah, kalau orang tua yang yang menengah atau kaya itu menilai secara ekonomi anak itu membebani. Oke. Niki sing selawe ini sik napa ya? Yang 5 itu apa? Sangat menarik. Sangat meringankan. Nah, ini berarti kita ini masih kelas menengah ya, menganggap anak itu menjadi nilai ekonomi. Gitu. Ini soal ekonomi loh, Bu. Buatan membebani nopo soal ekonomi. Ayo jujur loh, nyekolah ke, kursus ke, gitu. Kalau seperti ini datanya, berarti kita itu masih pengen punya anak lebih banyak, ngoten. Terus betul. Ini bernilai secara ekonomi. Tidak, Pak. Nah, tidak lah. Tidak. Nah, berarti harusnya dia membebani. Nah, ini memakai anomali ya, harus dijelaskan ya. Yang kedua, secara psikis nilai anak adalah sangat tinggi. Okay. Secara psikis sangat bernilai. Okay. Makanya niki sing ngandhape secara sosial sangat memberi gengsi. Nah, ini tadi yang saya indikasikan di lagu Tunggak Jarak tadi. Ngatos-atos, Bu, kalau anak kita nilai sangat tinggi secara psikis dan secara sosial, itu kecenderungannya kita nanti memanjakan anak. Kalau ibu bapak tindak wonten daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, di sana ada kebiasaan yang makan lebih enak itu orang tuanya, Pak. Jadi kalau ada pilihan makanan, maka anak itu makan yang lebih tidak enak dibanding orang tuanya. Kalau ada kasur cuma satu, yang tidur di kasur orang tuanya bukan anaknya. Ini walian kali Jawa mriki. Tapi melahirkan apa? Melahirkan anak-anak yang prihatin dan berjuang. Sing duwe iki wong tuaku, sing sugih iki wong tuaku. Sing sugih iki wong tuaku, dudu aku. Maka dia berjuang. Di daerah Sumatera Barat, ibu bapak, kalau anak laki-laki sudah dewasa, sudah letak gitulah, tidak boleh tidur di rumah. Bahkan sistem matrilinealnya mengatakan dia tidak dapat warisan. Terus
Maka anak Sumatera itu mesti merantau. Nah, golek wong Jawa sing walian gitu. Golek wong Jawa. Nek wong Jawa oleh Sumatera jan ngelih niku. Nggih. Nek putri Jawa kok oleh Sumatera njur namung napa ngopi udat-udat teng warung kopi niku cilaka. Nah. Tapi begitu mendorong anak-anak muda, laki-laki nggih Sumatera itu untuk merantau dan berhasil. Wis lah dodol apa wae, mendring, dodol klambi nang pasar, apa ini dodol obat, macam-macam. Ngedoke rumah makan Padang dimanapun. Saya ono sing Padang banget, ono sing rada peteng. Mungkin kalau di bulan itu ada rumah makan pertama yang didirikan, yo rumah makan Padang bisa jadi. Itu. Nah, hati-hati kalau menilai anak. Kalau di dalam Islam itu kan ada istilah, ada apa? Ada firman Allah itu kan bunyinya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi min hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal harsi wal an'am al ayat. Niku artinya pancen Gusti Allah wis netepke hawa nafsu kepenginan atau obsesif ngoten lho awak dhewe niki duwe rasa handarbeni sing kadang belandang atau keliwat. Tumrap napa? Min hubbus syahwat, duwe syahwat minan nisa marang pasangan hidup. Bucin istilahnya gitu. Nek wis cinta iki cinta buta tanpa mata dan telinga. Ngoten lagune niku. Yang kemudian adalah cinta juga kepada anak. Nek wis anak iki right or wrong is my children. Pokoknya salah bener anakku. Ibu bapak nate mboten nyengeni murid ngoten terus sing teko wong tuane nggawa polisi. Nggih ta, monggo kene iki le nyengeni mergo mendidik biar anak itu baik. Ming disenggol sethithik kok wadule wis aku dikampleng karo guruku. Ning nek cara riyen zamane awak dhewe sekolah, nek wadul ngoten niku malah bapakne dhewe genting apa tambah ngampleng. Aku mau dikeplak guruku, Pak. Lah ngopo kowe mau aku ngene kene mah dikampleng bapakne niku. Wis bener gurumu kuwi ngoten. Kula tesih ngrasake, Pak. Ketika ngaji niku kiai ini nggawa gitik. Salah huruf napa salah tajwid, salah makhraj ngoten digitik jedet ngoten. Kudune dawa bol cendak bol dawa niku digitik. Mboten napa-napa tidak menyebabkan lumpuh. Nek dikandake Bapak, aku digitiki karo guru ngaji, ah kowe goblok oleh maca Quran. Malah di ngoten ki oleh Bapak. Sinau sing sregep ngoten niku. Itu. Jadi kalau kita menilai anak kita sangat bernilai secara psikis, sangat bernilai secara ekonomi, waspadalah. Niku mangke kita cenderung memanjakan anak. Okay. Ibu bapak riyen dek nikah kok nonton anaknya lho. Dereng to anake ra melu resepsi to, Bu. Nesu ya, Pak. Nah, saya sering bilang sama istri saya, "Dek, awake dhewe biyen dek dadi manten ming wong loro ora ana anake." Jadi anak jangan sampai mengganggu kemesraan kita. Dumeh gatekke anak njur lali gatekke bojone, gatekke sing lanang gitu. Ngene bojone gatekke wong liya nesu, kan ngoten to. Ngene bojone 1 2 3 engko apa nek bojone ku 1 2 3 mangku purel ngono nesu. Ini kalau 1 2 3 aku ya ora tau nyanyi kuwi sih dadi blero-blero nek nyanyi niku. Kateke Bu, ampun mergo anak terus lali ling kateke. Bojo. Wong nuwun sewu asline niki cah cilik iki ana to iki. Asline wong lanang iki nek karo bojone dadi cah cilik meneh. Mula kudu digateke ya penuhilah kebutuhannya dan keperluannya niku. Keberduaan. Mungkin bab ibadah malah kesendirian kita bersama Allah, bersama Tuhan kita itu ya juga diutamakan. Jangan sampai terus bucin atau karena cintanya pada suami atau istri terus melupakan ibadah pada Tuhan. Oh niku kata
maknanya banyak ya yang harus kita perbaiki. Jangan terlalu cinta pada harta, pada jabatan, pada istri, pada anak, ampun mentok nengen. Ya kayak space sedidik lah. Mergo mungkin gampang kecewa kalau tidak memenuhi harapan kita akan mudah kecewa. Ajeng, seberapa intensif Anda meminta anak Anda melakukan hal-hal berikut? Wah, niki. Makan bersama Anda sebagai orang tua. Sering nggih makan bersama? Banyak kan ini selalu dan sering. Ini satu tempat mboten niku. Maksudnya makan bersama iki nang taman, ya nang pojokan kono iki bersama lho iki. Ane ngoten ben-bengi awak dhewe ya tidur bersama gitu. Ini sak Bantul niki. Kata niku. Bersama itu satu meja sambil ngobrol. Sambil bicara HP ini didelikke mboten karo HP-nan gitu. Seberapa sering kita minta anak menyingkirkan gadget ketika berbincang bersama ortu? Tenane iki selalu karo sering gitu. Gitu. Gege awake dhewe ya gadgetan dhewe. Ya, iki minggu menghibur Pak Bambang tak jawab selalu karo sering. Oke. Istri saya ini kalau kadang di restoran gitu ketika saya mau ngangkat HP nah gitu udah tidak sikil dulu. Nek karo anak ki mangan nang restoran yo karo ngobrol ora karo HP-nan. Jadi gunakan kesempatan sosialisasi benar-benar sosial bukan individual lagi. Ngoten. Yang ketiga, merapikan kembali barang atau mainannya sendiri setelah dipakai. Wow, selalu dan sering. Ngoten. Iki selalu dan sering kabeh jawabannya. Apik tenan Pak niki. Napa? Parentingnya saya, oh sing menyetrika pakaian sendiri kira tuh ora patek. Nek mergo anakku sik bayi Pak, mosok kok nyetrika dhewe. Ya bener kalau jawabannya begitu. Tapi seiring anak nanti tambah besar Ibu Bapak sekalian, beri dia tugas dan tanggung jawab yang lebih banyak. Dan jangan segan-segan beri hukuman, terutama kita yang tidak tinggal lagi bersama orang tua kita. Mergonek kita tinggal ada kakek neneknya, kita yang menghukum, kakek neneknya nanti yang menghibur. Kene bapak nakal, kene karo Simba. Niku ngerusak parenting nggih. Wah, jenenge Simba ngerusak parenting Bapak nggih. Wong tuane wis menghukum ya lho, untuk mendidik malah dihibur karo mbahne gitu. Nah, itu dia. Mencuci pakaiannya sendiri ya sering dan jarang. Mencuci piring gelas sendoknya sendiri ya sering. Ini perlu terus semakin dia besar diberi tanggung jawab yang lebih banyak. Terutama untuk urusannya sendiri. Syukur-syukur gelem nyapu halaman, gelem ngepel omah, itu sangat membahagiakan. Kadang saya juga sengaja dengan istri itu meninggalkan rumah 2-3 hari. Mungkin mengunjungi kampung dan sebagainya, mengunjungi ayah kami, gondelok bocah-bocah ini nang omah dhewe do ngopo. Kadang-kadang anak-anak itu malah kreatif ketika kita nggak ada, terus wah yo omahe reget diresiki, oh piringnya reget disai dhewe, kadang begitu. Ya. Jadi anak malah punya tanggung jawab. Sering-sering saya ingin mengatakan gini, tolong dina iki anggapen ibu bapakmu wis mati ya. Wis tak tinggal do ngopo gitu. Supaya membayangkan, karena suatu ketika kita juga akan meninggalkan mereka, maka simulasi itu penting. Nah, yang terakhir, seberapa intensif Anda mendorong anak Anda melakukan hal-hal berikut? Wah, ini rada menarik jawabannya, beragam ya. Tak goleki jawaban sing paling cilik sikit. Sing paling cilik teng mriki mengunjungi panti asuhan. Nah, mengunjungi panti asuhan Bu, kami punya panti asuhan binaan ya, namanya Bina Siwi, itu di Pajangan. Kalau ada barang-barang kami yang sudah tidak manfaat atau kita membeli barang baru yang lama bisa disantunkan ke sana. Ya sofa, ya kulkas, ya mainan dan lain-lain itu pernah kita santunkan. Jadi anak-anak kalau diajak ke sana terus ngerti iki bocah-bocah sing non sewu.
orang wong tua satu. Yang kedua, mereka itu cacat ganda, ya fisik ya mentalnya retarded atau terbelakang. Niku hebatnya guru-guru SLB nggih, nek guru sekolahnya dhewe ini SB nggih, sekolah biasa nggih. Niku SLB, sekolah luar biasa. Gurunya luar biasa, sabar melatih mereka menemukan potensi, lalu melatih mereka untuk mandiri paling tidak. Lucu nek teng panti asuhan. Di panti asuhan itu kalau ada sabun, ada yang mandi itu kalau sabunnya tidak sampai habis, dia belum selesai mandi. Sabun itu dientek. Sabunan terus mandi entek. Nek ono oleh berkat saking tangga, nek ora terus didung terus dientekke dhewe. Ya memang anak-anaknya luar biasa. Nah, anak-anak kita ajak mengunjungi panti asuhan seperti itu. Coba ibu bapak kunjungi sayap ibu mereka teng Condong Catur. Itu anak-anak yang dilahirkan dan ditinggalkan orang tuanya, bisa di rumah sakit, bisa di kotak kardus, bisa dititipkan situ dan macam-macam. Oke, Pak Heri kalau ke sana terus langsung dirangkul cah cilik-cilik, bapak, oh kayak dia aku. Asli nih, anak-anak kita jadi tersentuh. Oh alah, orang di wong tua kecil kayak ngono kuwi. Oh alah, anak-anak yang terbelakang dan tidak diasuh orang tuanya seperti itu. Dia terus bersyukur, aku isih di wong tua. Saya waras, selamat, aku isih butuh gitu. Nah, jadi kapan mungkin ya beberapa kali kami malah tasyakuran di sana, misalnya ada buka puasa ya, buka puasa atau mungkin ada yang ulang tahun dan sebagainya tuh bisa mereka diajak ulang tahun, mereka bisa kok nyanyi selamat ulang tahun tuh bisa ya dengan nadanya masing-masing ya. Nah, ulang tahun dan ya spend pokoknya seru ya niku. Nah, kemudian di sini ada yang kurang lagi adalah memelihara hewan piaraan. Memelihara hewan piaraan itu salah satu wujud tanggung jawab terhadap makhluk hidup. Nek mati ora apa-apa. Minggu semut mantan nek mati ora apa-apa. Piara diminta memelihara apa kesukaannya ya kita juga suka. Nek bocah seneng kucing juga ada anti kucing ya memang repot ya, nanti dicari kesamaannya gitu. Kemudian ada di sini merawat tanaman tumbuh-tumbuhan. Nah ini juga kurang ya. Biasanya kalau anak-anak itu diberi kepercayaan tumbuhan apa, misalnya anggrek, tolong siji rawatan satu aja di kamarnya juga boleh. Tulung iwak iki rawatan satu aja, ikan apa misalnya cupang dirawat, dipakani, diresiki akuariumnya dan sebagainya. Ini akan menumbuhkan kecintaan pada makhluk hidup. Sesuk nek duwe makhluk hidup duwe pacar napa duwe yang duwe bojo ngoten bisa dia merawat karena dia pernah merawat iwak. Kirim mencucu padha iwak kumpien badane ngoten niku. Nah, yang lain-lain alhamdulillah. Oh ini mengikuti kursus keterampilan. Wah, nek sing paling dhuwur malah mengikuti bimbel. Akhirnya anak guru kok kan ngikuti bimbel. Oh, gurune ngurang nang bimbel kok ya. Oke, Pak Nadiem Makarim kaya anti banget karo bimbel. Kurikulum merdeka niku nggih. Ya, ndak apa-apa, artinya ngeten. Ibu bapak sekalian, untuk yang lain-lain memang sudah bagus, sudah selalu dan sering dilakukan, menengok orang tua, menengok saudara, kemudian mengikuti organisasi pemuda pelajar remaja di kampung, di manapun ya, mengikuti klub sesuai dengan hobinya, mengikuti kursus keterampilan, bimbingan dan sebagainya. Nah, matur nuwun. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sapunika yang bagian akhir adalah bagaimana kita membentuk karakter anak mereka. Ada nasihat baik bahwa pikiran itu membawa kata-kata. Apa yang saya katakan di sini, ibu bapak sekalian, lahir dari pikiran saya. Ibu
nate nonton YouTube napa nonton TikTok sing ana cah lanang nggawa klakson nggih. Jono cah wedok akeh do linggo terus diklakson terus. Ben ngoten niku. Terus cah wedoke do ngomong napa? Saru-saru tuh. Latahnya itu keluarnya saru, Bu. Orang jawab astagfirullah, mboten ngaten ta. Ya Allah. Tuhan Yesus mboten ngaten niku. Ning latahnya itu saru-saru. Sikil papat, barang reget nggih, barang saru yang diucapkan. Monggo bocah wedok ketoke ya halus-halus. Itu karena apa? Pikirannya kotor. Latahnya pasti kotor. Nggih. Coba nek wong digendit sekomplek. Astagfirullah. Nah, oke, apik. Sesuk tiba-tiba mati tersek serangan jantung. Allah Allah Allah. Lek, ngoten mesti. Ning coba bikin film niku nek penjahat ditembak duar terus ngomongin apa? Oh shit. Ngono. Nggih to, ora ngundang mursid napa mboten? Shit niku tegese wajan. Ora sah tak. Guru bahasa iki mangke nyuwun penjelasan itu. Seperti itu. Kaya tiru-tiru nggih film-film penjahat nih kok. Itu karena pikiran kotor melahirkan kata-kata kotor, pikiran baik melahirkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik yang diulang-ulang terus menghasilkan perbuatan baik. Walaupun orang mati, wong ini wah pateni kowe. Ya ora njur mati wong niku nggih. Tapi ada satu ketika, satu momentum orang itu bisa berbuat yang sama. Ngaten. Hajar cak, dor. Itu mungkin mergo Bapak Ferdi Sambo itu udah biasa ngomong begitu. Bunuh kamu tak, hajar kamu tak. Jadi bawahannya juga melaksanakan. Kata-kata jadi perbuatan, Pak. Walaupun diingkari, ya, tetap seumur hidup. Nah, perbuatan kalau diulang-ulang terus nanti akan melahirkan kebiasaan, habit. Maunya menjajal, ini kan jalan sumet norok wah kok pahit tadi ku. Ini nek dibalik meneh pahitnya hilang. Suwe-suwe nek orang rokok malah pahit. Jadilah habitual. Gitu. Kalau bukan rokok, ganja, narkoba dan minuman keras niku mangke mboten ning habitual tapi jadi addiction. Jadi ketagihan. Ngoten niku. Nah, kalau habit tadi diikuti terus akan karakter. Dari pendidikan karakter di sekolah kita itu adalah pendidikan bagaimana berpikir positif, berkata positif, nanti bertindak yang positif, membiasakan diri pada hal-hal positif, nanti akan menjadi kebiasaan positif. Insya Allah jadi karakter yang positif. Nah, bahkan dikatakan bahwa takdir kita itu nanti ditentukan oleh karakter kita. Contoh ibu bapak ini ditakdirkan jadi guru, terus duwe cita-cita jadi dokter napa mboten? Orang mungkin toh meninggal jadi dokter mboten mungkin toh. Umpama aku sesuk mati kita ya mati sebagai guru. Kan kira-kira sudah tahu gitu. Nggih toh teng lagu nika lho, lagune My Way gitu. And now the end is near. Dan hari ini aku sudah melihat akhir hidup. And so I face, dan kemudian aku menatap the final curtain, korden terakhir. Kita tak ngake mak jebret akhirat bisa. My friend, hey temanku, I'll see it clear. Aku ndelok cetok banget loh bisa. And apa niku? Terus piye terusé lali aku. Niku ya. Jadi orang itu kalau sudah dewasa, sudah tua, berprofesi seperti kita, sudah tahu, oh akhir hayatku ini akan sebagai apa. Karena karakter kita sudah membentuk takdir tadi. Maka karakter yang baik, insya Allah takdirnya baik. Seperti tadi, latah kita itu la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah, innalillah. Ya nanti takdir kita akan mudah mengucapkan hal-hal itu ketika lidah kita sudah keluar. Ini karakternya buruk gitu. Waduh, kan ngucapnya angel banget gitu.
Contohnya nih kok guys, cerita nonton bakul sate ketabrak kol nonton. Terus sentik-sentik tenggalan terus nyebut pak, malah nyebut sate. Ngoten niku mergo bendina nyebut emeng sate. Mboten tahu nyebut sing napa niku wae subhanallah. Malah nyebutnya sate. Jadi biasakan sesuatu yang baik untuk membawa karakter yang baik. Termasuk dalam parenting tadi. Kalau anak-anak kita berpikir buruk, perbaiki. Berkata buruk, apalagi. Supaya tidak terlanjur-lanjur nanti membentuk karakter itu. Anak yang berkarakter buruk itu paling menjadi si malakama bagi orang tua. Ibu bapak mangertos kalau beberapa bulan lalu ada ibu-ibu sepuh umurnya 63 tahun non sewu ngeprok anaknya dewe ya. Karena anaknya tuh ganggu tonggo, ganggu kampung, dia jadi non sewu preman kampung. Ibunya susah sekali ke anakku dewe nih kok kaya ngene, wis lah tak rampungi wae, ambil balok kayu pas dia mungkin mabuk ya, dia tidur di teras, dia dirampungi dewe sama ibunya itu. Karena malu ya terus menyerahkan diri ke polisi, tidak nyuruh orang lain hajar boten diajar diri karena malu tadi. Nah, itu karena apa? Lahir dari tadi keburukan yang ditanam dan dibiasakan terus jadi karakter yang buruk. Dilematis toh, iki anak ning kok dadi ngene. Maka sebelum itu terjadi di antara kita, jadikan contoh yang buruk gini Bu. Kita mari tingkatkan terus kualitas parenting kita. Kados ngaten ingkang saged kita aturaken menawi kathah galap gangsal ngatur kula nyuwun agunging pangsama. Saya sudah mencium bau masakan di belakang sana. Ning nuwun sewu gandeng saya masih ada acara lain Pak Heri, Pak Kepala. Itu nanti setelah ini kami akan pamit, masih ada janji. Jadi ngaten, kegiatan saya itu sekarang ngurusi sampah ya. Merupakan tindakan atau wujud dari SDGs, Sustainable Development Goals poin 12, 13 dan 15. 12 itu circular economy. Jadi jangan sampai buang sesuatu ya, sirkular. Yang ke-13 itu climate action, kita beraksi untuk menjaga melindungi iklim supaya tidak cepat mengalami perubahan. Lalu yang ke-15 itu kita menjaga kehidupan di muka bumi ini, kualitas hidup makhluk hidup di muka bumi. Nah, dari situ kemudian saya punya kegiatan kemarin ke Banjarnegara adalah membuat atau membantu sebuah pondok pesantren yang besar untuk tidak menghasilkan sampah sama sekali. Sing organik diolah piye, sing non organik diolah piye, itu sampai tidak akan mengeluarkan sampah lagi. Nah, siang ini kami punya Kang Senan sama lembaga yang menerapkan itu di daerah Imogiri sana, ada lembaga yang menerapkan kehidupan yang tanpa sampah. Semuanya organik, dihasilkan sendiri, dimakan sendiri, limbahnya dijadikan pupuk sendiri, tumbuh sendiri, tumbuhannya dimakan, ternaknya sendiri, ternaknya disembelih, dimakan di restoran seperti ini, dan terus gitu ya. Sampahnya nggak pernah keluar dari situ. Itu ada sebagai tempat studi banding. Terus menika mangke nuwun sewu sangat, kami matur nuwun sampun ditimbali mriki sanes wekdal insyaallah naik dereng kapok nimbali malih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.